Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NPM 2175326 dari Program Studi Manajemen Informatika kelas 5A. Baik, di sini saya akan menyelesaikan atau mengerjakan tugas dari keamanan sistem informasi, di mana di sini kita diperintahkan untuk membuat video dengan mengangkat materi yaitu keamanan cyber, erat kaitannya dengan pengamanan data, baik data pribadi maupun data organisasi. Di sini diperintahkan kita menyebutkan dan menjelaskan serta memberikan contoh masing-masing data tersebut. Kemudian kita memberikan contoh juga jenis serangan cyber yang dapat mengancam kedua data tersebut dan cara mitigasinya. Kemudian saya akan menyampaikan materi dalam video ini, di mana di sini tentunya kita akan membahas tentang cyber. Cyber itu apa sih? Nah, cyber security, di mana di sini seiring dengan semakin majunya teknologi, berbagai istilah IT juga ikut semakin populer ya teman-teman tentunya. Seperti halnya satpam yang melindungi rumah, contohnya cyber ini sendiri. Kemudian cyber security dibutuhkan untuk menjaga perangkat sistem, jaringan, dan data milik kita dari berbagai ancaman dunia maya. Selanjutnya, apa sih sebenarnya cyber security itu? Dan apa saja jenis-jenis dan ancaman yang mungkin kita hadapi terkait cyber security ini? Bagaimana langkah-langkahnya juga? Baik, di sini kita akan bahas ya sedikit demi sedikit. Kemudian di sini pengertian cyber security ialah berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu cyber yang artinya dunia maya atau internet. Kemudian security yang artinya keamanan. Secara istilah, cyber security merupakan bentuk perlindungan terhadap sistem yang terhubung ke internet, yang juga termasuk perangkat keras, perangkat lunak, hingga data yang kita miliki. Nah, praktik cyber security ini dilakukan tidak hanya oleh individu, tapi juga oleh perusahaan dan instansi ataupun organisasi. Nah, langkah itu akan membantu melindungi pusat data dan sistem komputerisasi lainnya dari akses yang tidak sah. Nah, kemudian strategi keamanan cyber ini yang mumpuni bisa memberikan perlindungan keamanan yang baik terhadap serangan yang dirancang untuk mengakses, tentunya mengubah, menghapus atau memeras sistem dan data sensitif dari pengguna keamanan cyber juga. Nah, keamanan cyber ini juga berperan dalam mencegah serangan yang bertujuan untuk mengganggu atau bahkan menghentikan operasi sistem maupun perangkat yang kita miliki, baik itu tadi baik data pribadi maupun data organisasi. Nah, di sini ada pun jenis-jenis ya yang saya jelaskan cyber security. Yang pertama ada keamanan jaringan, yang merupakan praktik pengamanan jaringan dari penyusup, baik penyerangan memang sengaja menargetkan sistem tersebut maupun pihak yang mencari peluang. Kemudian yang selanjutnya ada keamanan aplikasi. Nah, keamanan aplikasi berfokus untuk menjaga perangkat ancaman kerentanan pada software dan aplikasi yang harus diatasi sejak tahap desain dan pengembangan. Jauh sebelum program ini penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar di kemudian hari. Keamanan informasi dibutuhkan untuk melindungi integritas dan privasi data, baik dalam proses penyimpanan maupun transit. Kemudian di sini ada keamanan operasional. Nah, keamanan operasional ini mencakup proses dan keputusan untuk menangani dan melindungi aset data. Kemudian ada mitigasi. Nah, mitigasi ini penting untuk kelangsungan bisnis, yaitu untuk menentukan bagaimana langkah sebuah perusahaan atau organisasi dan merespon insiden dunia maya atau peristiwa lain yang menyebabkan hilangnya data atau juga terganggunya kegiatan operasional. Nah,
Ada juga edukasi terhadap end user, yaitu keamanan data juga bisa terganggu karena faktor yang paling tidak terduga. Manusia alias pengguna, siapapun dapat dengan tidak sengaja memasukkan virus ke dalam sistem karena gagal mengikuti praktik keamanan yang baik. Oleh karena itu, pengguna juga harus diberikan edukasi terkait cara menghapus atau mengabaikan lampiran email yang mencurigakan, tidak menyambungkan USB drive yang tidak dikenal, mengganti password secara berkala, dan edukasi yang penting lainnya yang akan mendukung keamanan di organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, ancaman cybersecurity ini yaitu malware adalah perangkat lunak berbahaya seperti spyware, ransomware, virus, dan worm. Ia diaktifkan saat pengguna mengklik tautan atau lampiran berbahaya yang mengarahkan pengguna untuk melakukan instalasi software yang berbahaya. Kemudian ada denial of service atau penolakan layanan. Ini juga adalah jenis serangan dunia maya yang membuat komputer atau jaringan tidak bisa menanggapi permintaan. Nah, ini melakukan hal yang sama tetapi serangannya berasal dari jaringan komputer. Dari penolakan layanan ini berasal dari jaringan komputer yang bisa menyebabkan bandwidth pengguna habis dan hubungan antar server terputus alias down. Jadi gitu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah phishing. Serangan phishing dilakukan dengan menggunakan komunikasi palsu, misalnya lewat email untuk mengelabui penerima agar membuka dan menjalankan instruksi. Di dalam instruksi ini bisa termasuk memberikan password atau nomor kartu kredit. Nah, tujuan dari ini adalah untuk mencuri data sensitif korban atau menginstal malware di perangkat milik korban. Tentu akan menyebabkan kerugian bagi orang yang mengalaminya. Sangat berbahaya, bukan teman-teman? Nah, teman-teman, di sini di keamanan cyber erat kaitannya dengan pengamanan data pribadi. Tentu ya teman-teman, tentu sangat erat. Seperti yang saya jelaskan bahwa cyber ini sangat penting kita pelajari karena tentunya menyangkut dan keamanan ataupun menyangkut dengan data-data yang kita miliki untuk kita amankan. Nah, di sini teman-teman kita atau saya akan membahas tentang data pribadi itu sendiri. Nah, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Tentu saja ya teman-teman. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan keamanan data? Keamanan data seperti tadi, keamanan data membantu melindungi data sensitif sepanjang siklus hidupnya, memahami konteks aktivitas dan data pengguna, serta mencegah penggunaan data yang tidak sah. Kemudian, data pribadi ini sendiri tentunya ada data berbagai jadi maksud saya adapun jenis data pribadi ini yaitu data dan informasi kesehatan, kemudian ada data biometrik, ada data genetika, ada catatan kejahatan ataupun data anak, kemudian ada data keuangan pribadi ataupun data lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itulah data pribadi yang bersifat spesifik ya teman-teman. Kemudian di sini adapun data pribadi yaitu seperti nama lengkap. Tentu saja nama lengkap adalah identitas diri kita ataupun pengenal untuk diri kita. Ada jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, ataupun data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Tentu sangat berbahaya teman-teman jika data pribadi kita ketahuan. Contohnya data di KTP, data nomor induk kita jika ketahuan mungkin akan dipergunakan atau salah gunakan oleh orang lain untuk contohnya sekarang ya teman-teman, data pribadi jika ketahuan ataupun lainnya itu digunakan untuk peminjaman online. Jadi
Padahal kita tidak meminjam ya teman-teman, tapi ketika orang menggunakan data pribadi kita, maka saat penagihan itu akan kita yang ditagih, padahal kita tidak berhutang. Yang berhutang yaitu tadi yang mengambil data pribadi kita. Maka penting bagi kita untuk menjaga data pribadi kita. Kemudian adapun cara untuk memprivasi atau menjaga keamanan data pribadi kita, yaitu pada smartphone misalnya. Karena data pribadi kita di smartphone tentu banyak, di galeri ataupun di WhatsApp ataupun di aplikasi-aplikasi lainnya. Yang pertama, kita gunakan kata sandi untuk lock screen. Kemudian jangan sembarangan membuka link dan mengunduh sesuatu, karena ingat teman-teman, hal tersebut sangat berbahaya tentunya. Seperti pada kasus sekarang, ada kan ya teman-teman, di WhatsApp ada yang mengirimkan link dan pernah terjadi kasus orang tersebut mengklik link yang dikirimkan melalui WhatsApp, dan apa yang terjadi teman-teman? Tentu saja dia mengambil data pribadi yang ada di smartphone, bahkan keuangan yang ada di smartphone ia hilang ataupun diambil oleh hacker tersebut dalam waktu yang singkat. Jadi hati-hatilah dalam membuka link yang dikirimkan orang yang tidak dikenal. Kemudian hati-hati dalam memberikan izin aplikasi. Kemudian ada aktivitas penghapusan data yang jarak jauh, aktifkan penghapusan data jarak jauh. Kemudian lakukan backup data secara teratur. Dan adapun menurut kita yang terakhir itu selalu perbarui operating system maupun aplikasi. Nah, di sini juga kita bahas juga, apakah data pribadi bisa disalahgunakan? Tentu saja, seperti yang kita bahas tadi. Di sini kita jelaskan lebih singkatnya. Secara umum, data pribadi adalah informasi milik perseorangan ya teman-teman, seperti yang sudah saya paparkan awal tadi, yang juga digunakan untuk sebagai identitas individu tersebut. Data pribadi ini bersifat pribadi ataupun individu dan tidak boleh diperluaskan tanpa izin pemilik informasi, karena bisa disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian di sini setelah kita bahas data pribadi, kita juga membahas data organisasi. Nah, data organisasi ataupun data perusahaan ini tentunya sangat penting kita jaga. Mengapa teman-teman sangat penting? Karena jika dihack oleh seseorang, tentu saja sangat berbahaya bagi perusahaan kita. Bisa jadi perusahaan kita data-data yang pentingnya akan dihacker oleh seseorang, sehingga teman-teman hal apa yang diperlukan oleh seseorang hacker itu akan mudah digapai jika kita tidak mengaktifkan keamanan cyber pada data organisasi kita. Nah, di sini kita identifikasi dan klarifikasi data sensitif. Melakukan identifikasi dan klarifikasi data adalah hal yang sangat mendasar ketika organisasi ingin melindungi datanya. Saya yakin tidak semua data dilindungi karena suatu perusahaan pasti memiliki keterbatasan. Karena hal tersebut, maka perusahaan perlu memprioritaskan data mana saja yang harus dilindungi. Memang lebih baik jika semua data dapat dilindungi. Namun, untuk data yang termasuk sensitif tentunya memiliki kontrol mekanisme perlindungan yang lebih ketat daripada yang non-sensitif. Tentu saja, data pribadi berbeda dengan data organisasi, karena data pribadi milik individu, sementara data organisasi itu milik keseluruhan dan banyak orang atau perkelompokan orang. Jadi, teman-teman, setiap kita ingin membuat organisasi ataupun sebuah perusahaan, pentingnya bagi kita untuk memahami tentang keamanan cyber data ini. Karena mengapa? Dampak yang kita dapatkan jika kita tidak memberikan keamanan pada data kita, tentunya data perusahaan ataupun bahkan keuangan perusahaan bisa diambil oleh seseorang ataupun bisa disalahgunakan oleh seseorang ketika seseorang mendapat data perusahaan kita.
Kemudian kita harus memahami teknologi ketika ingin membuat perusahaan. Karena mengapa teman-teman? Jadi yaitu tadi untuk melindungi data organisasi kita. Di sini juga kita harus membatasi akses ke data sensitif. Pembatasan secara administrasi atau peraturan, organisasi menyusun kebijakan dan prosedur seharusnya yang harus dipatuhi oleh karyawan. Setidaknya, organisasi dapat kebijakan keamanan informasi yang mengacu pada ISO 27001 dan ISO 27002. Dari sisi prosedur, organisasi dapat mengacu ISO 2700 juga 002 juga. Nah, di sini kita dapat melakukan pembatasan secara teknikal. Pembatasan secara teknis dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya pengaturan izin file, kontrol penuh, modifikasi baca, dan eksekusi juga baca tulis. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan pembatasan pada perangkat pengguna, kemudian pemantauan pengguna perangkat dan fasilitas pendukung. Jadi teman-teman, kesimpulannya ialah kita perlu melindungi seluruh data, baik data pribadi maupun data organisasi, karena demi keamanan perusahaan ataupun kepribadian kita dari hacker-hacker ataupun penjahat-penjahat yang akan digunakan atau disalahgunakan ya nantinya. Tentunya keamanan sangatlah penting bagi kita. Jadi berhati-hatilah dalam membuka sebuah data-data depan umum juga teman-teman. Tentunya berhati-hatilah dalam menggunakan ini juga teman-teman, sangat penting. Berhati-hatilah dalam menggunakan wifi yang tidak terkunci, karena itu bisa menyebabkan data kita juga bocor. Jadi teman-teman, gunakan kata sandi yang kuat untuk melindungi data kalian. Selalu perbarui aplikasi untuk di smartphone. Kemudian hindari mengklik link-link yang tidak dikenal. Mungkin hanya itu pemaparan tentang keamanan cyber yang erat kaitannya dengan keamanan data pribadi dan data organisasi, jenis ataupun contohnya dari saya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.